Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat berdiskusi terkait dengan materi hukum waris adat. Dimana kalau kita berbicara mengenai hukum waris adat, berarti kita juga berbicara terkait dengan pengalihan harta. Karena di dalam hukum waris adat itu ada aturan-aturan terkait dengan pengalihan harta, baik harta tersebut dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi. Dan pengalihan tersebut dilaksanakan atau dilakukan dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Di dalam hukum waris adat itu juga tidak jauh berbeda dengan hukum waris yang lainnya. Misalkan di dalam hukum waris Islam, di dalam hukum waris KUH Perdata itu juga ada terkait dengan unsur. Nah, unsur di dalam hukum waris adat itu ada yang namanya pewaris, ada juga ahli waris, dan ada namanya harta waris. Kalau kita berbicara mengenai terminologi dari salah satu tokoh, misalnya Hazairin ini mengatakan bahwasanya yang namanya hukum waris itu sendiri sebenarnya suatu pengalihan harta dari masyarakat tradisional. Yang mana masyarakat tersebut berasaskan pada kekerabatan. Nah, kekerabatan ini bisa dilihat misalkan apakah itu matrilineal, patrilineal ya, maupun bilateral. Nah, seperti itu jadi kita bisa melihat corak dari masyarakat hukum adat. Di dalam hukum adat itu sendiri juga dipengaruhi oleh latar belakang yang lainnya. Misalkan latar belakang dari negara tersebut atau wilayah tersebut. Nah, karena wilayah atau negara Indonesia, maka berdasarkan asas Pancasila, di mana sehingga di dalam hukum waris adat itu tidak jauh berbeda dalam hal abstraksi nilainya, itu tidak jauh berbeda dengan Pancasila yang ada di negara Indonesia. Misalkan terkait dengan ketuhanan, terkait dengan kemanusiaan, terkait dengan persatuan ya, permusyawaratan, maupun terkait dengan keadilan. Maka dari sinilah dapat ditarik suatu klasifikasi ataupun karakteristik dari hukum waris adat. Misalnya kalau kita lihat bahwasanya hukum waris adat itu ternyata bisa memiliki suatu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi ketika misalnya di dalam suatu kewarisan itu tidak ada bagian yang menurun, artinya istri ataupun suami ataupun anak itu tidak ada, maka ini dapat dilakukan atau diwariskan ke atas ya, bisa ke ayah, ke ibu, nah seperti itu, ataupun ke kakek maupun nenek. Kalau misalkan ke atas sudah tidak ada, maka bisa ke samping. Nah, ini jadi kemungkinan yang bisa dilaksanakan dalam hal kewarisan yang ada di dalam hukum adat pada umumnya. Jadi karakteristiknya tersebut tidak hanya menurun ya. Jadi kemungkinan misalkan menurun tidak ada, maka bisa dialihkan ke atas ya, maupun ke samping. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita bicara karakteristik yang lainnya dalam hal ini, di dalam hukum waris adat itu juga ada suatu harta. Nah, harta tersebut bisa dibagi secara personal maupun secara kelompok. Artinya ada harta-harta yang memang bisa dibagi secara individual ya. Jadi setiap pihak itu mendapatkan bagiannya masing-masing, ataupun dibagi dalam bentuk harta tersebut tidak bisa dikelola oleh keseluruhan, hanya sebagai perwakilan saja. Misalkan kalau kita bicara mengenai individual itu, kalau di masyarakat Jawa itu kan ada yang namanya spikul segendongan ya, artinya bagian di sini bagian secara individual. Untuk laki-laki 2 kali dari perempuan. Atau juga misalnya saja terkait kolektif, misalkan terkait harta tersebut yang tidak bisa dibagi, misalkan terkait dengan waris tanah yang masih tanah
desa dan lain sebagainya. Nah, itu juga bisa dijadikan suatu harta waris. Nah, kemudian juga ada yang namanya karakteristik penggantian. Artinya karakteristik penggantian ini dapat dilaksanakan apabila dalam hal seorang ahli waris ini sudah tidak ada, maka dapat digantikan dengan yang namanya cucunya. Nah, seperti itu. Nah, misalnya seorang dalam hal ini adalah kakek atau nenek yang meninggal, maka akan diturunkan ke anak ya, keturunan ke bawah. Nah, ketika ke bawah ini sudah tidak ada kan harusnya ke atas, namun ini dapat digantikan oleh si cucunya itu. Nah, ini jadi ada penggantian karakteristik terkait dengan penggantian. Kemudian ada juga karakteristik terkait dengan anak adopsi. Nah, anak adopsi itu sendiri di dalam hukum adat ini juga berhak atas suatu harta waris, namun terkait dengan harta pusaka ini tidak bisa diwariskan ya. Artinya anak adopsi ini tetap mendapatkan suatu hak waris, namun juga terkait dengan harta pusaka ini tidak dapat diwariskan. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai sistem kewarisan adat, nah di dalam kewarisan adat ini tentu ada yang namanya suatu sistem yang ada di dalam suatu kewarisan adat itu ada terbagi berbagai macam, misalkan dari suatu keturunan ya. Kalau kita berbicara sistem kewarisan dari keturunan, maka dapat dibagi atau diklasifikasikan kembali. Misalkan ada yang namanya matrilineal ya, ada patrilineal maupun bilateral. Nah, kalau kita berbicara mengenai yang namanya matrilineal, berarti kita berbicara bahwa kewarisan tersebut di mana pada jalur ibu. Nah, seperti itu. Misalkan di daerah Minangkabau ya, jadi pada garis ibu. Kemudian kalau kita berbicara mengenai sistem kewarisan dari yang namanya patrilineal itu, maka ditarik dari garis bapak. Nah, itu. Nah, ataupun misalnya bilateral lah, itu juga bisa kita lihat ya, baik itu dari garis ibu maupun dari garis bapak. Nah, itu kalau kita lihat dari keturunan ya, karena kalau kita berbicara mengenai sistem kewarisan adat itu juga bisa dilihat dari sistem kewarisan yang berdasarkan pada keturunan ya, jadi keturunan matrilineal, patrilineal maupun bilateral, atau kita sebut sistem ibu maupun ayah. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada sistem kewarisan adat yang lainnya, yaitu sistem kewarisan adat individual. Artinya sistem kewarisan adat individual itu langsung harta waris ini langsung dibagi ke person ya, ke orang-orang yang memang menjadi ahli waris ya, dan terbagi hartanya tersebut. Dan juga ada sistem kewarisan yang sifatnya adalah kolektif. Artinya dalam hal ini kolektif itu sendiri merupakan suatu kewarisan yang mana harta tersebut tidak terbagi secara personal atau secara individual seperti yang di awal, namun penguasaannya itu diwakili oleh salah seorang dari keluarga tersebut, misalnya saja dari yang paling tertua. Nah, atau juga kita bisa lihat dari yang namanya sistem kewarisan dalam hal mayorat. Nah, sistem kewarisan mayorat itu tidak jauh berbeda dengan kolektif, namun bedanya adalah dalam hal harta ini yang tidak terbagi itu lebih menekankan kepada yang namanya mayorat tersebut, apakah mayorat ini mayorat laki-laki ataukah mayorat perempuan. Nah, kalau mayorat laki-laki berarti bersistemkan juga pada yang namanya patrilineal. Kalau mayoratnya perempuan berarti berdasarkan pada matrilineal, berarti keibuan. Nah, seperti itu. Itu terkait dengan sistem yang ada di dalam suatu hukum waris adat. Nah, sebagai pembanding misalnya di dalam suatu
peraturan yang ada di negara Indonesia terkait dengan kewarisan, sebenarnya kita bisa lihat ada aturan hukum adat yang tadi sudah saya jelaskan, ataupun kita bisa melihat kewarisan itu dari sudut pandang yuridis normatif ataupun dari hukum Islam. Nah, kalau berkaitan dengan sengketa waris, nah kita lihat terlebih dahulu kompetensi absolut maupun kompetensi relatif di dalam penyelesaian sengketa, khususnya di lingkungan peradilan. Kalau kita berbicara sengketa waris, subjeknya ini beragama Islam jelas dan tentu, maka penyelesaiannya adalah di lingkungan peradilan agama, khususnya di pengadilan agama terkait dengan sengketa waris. Tentu dalam hal penyelesaiannya menggunakan kompilasi hukum Islam atau berkaitan dengan aturan-aturan pembagian yang ada di dalam Islam. Namun ketika seseorang itu beda agama ataupun dalam hal ini beragama selain Islam, maka penyelesaian sengketa terkait dengan waris dapat dilaksanakan di lingkungan peradilan umum, di pengadilan negeri yang mana menggunakan KUH Perdata. Dan harus diperhatikan juga KUH Perdata ini tentu ada berbagai macam golongan-golongan di dalam pembagiannya. Misalkan pada golongan pertama, nah pada golongan pertama itu sendiri dijelaskan bahwasanya yang berhak atas hak waris itu adalah istri atau suami dan keturunannya. Namun ketika istri dan suami maupun keturunannya itu tidak ada, maka dapat dialihkan ke bagian atas, yaitu bagian yang namanya ibu atau bapak. Nah, kemudian ketika ibu atau bapak itu tidak ada, maka dapat dialihkan ya ke bagian yang ketiga, yaitu bagian yang namanya kakek atau nenek. Nah, ketika memang tidak ada lagi, maka ini masuk ke bagian keempat, yaitu bagian yang mana saudaranya dari bapak dan ibu atau saudaranya dari kakek maupun nenek. Nah, itu terkait dengan golongan keempat, dan yang perlu diperhatikan pada golongan keempat ini sampai derajat ke-6. Nah, jadi itu perbandingan ya kalau kita berbicara mengenai hukum waris ya. Jadi kalau hukum waris itu di Indonesia ada hukum waris adat, hukum waris secara perdata maupun hukum waris dari Islam. Nah, demikianlah pembahasan terkait dengan hukum waris adat. Semoga dapat mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.